Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya mempengaruhi kita semua di tempat kerja, tapi seringkali kita nggak sadar. Yap, kita akan kupas tuntas soal bias-bias tersembunyi yang membentuk keputusan profesional kita, dan yang paling penting, gimana cara ngelolanya. Oke, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih pas lagi rekrut orang Anda ngerasa klik sama seseorang cuma berdasarkan firasat? Atau sebaliknya, langsung ngerasa nggak srek sama rekan kerja baru tanpa alasan yang jelas? Nah, penilaian-penilaian kilat kayak gini adalah gerbang kita buat ngebahas topik hari ini. Sekarang, kita masuk ke intinya. Mari kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya bias tersembunyi ini, dan gimana caranya dia bisa nyelinap masuk ke keputusan-keputusan penting di kantor. Jadi, gampangnya gini deh, bias bawah sadar itu semacam jalan pintas mental. Otak kita itu kan kerjanya super sibuk, jadi secara alami dia akan mengkategorikan informasi biar lebih efisien. Ini bukan berarti kita orang jahat ya, sama sekali bukan. Ini tuh proses otak yang normal banget yang dibentuk sama latar belakang, budaya, dan semua pengalaman hidup kita. Tapi, disinilah masalahnya bisa muncul. Waktu jalan pintas itu ternyata didasarkan pada asumsi yang keliru. Kita bisa salah total dalam menilai orang dan situasi. Bayangin deh, dalam proses rekrutmen, otak Anda secara otomatis lebih suka sama kandidat dari alma mater yang sama. Itulah bias bawah sadar lagi beraksi. Dan itu bisa bikin Anda kelewatan kandidat terbaik yang sebenarnya lebih kompeten. Terus, apa sih yang sebenarnya ngejalanin bias ini dari dalam? Buat ngerti itu, kita perlu ngintip sedikit lebih dalam ke cara kerja pikiran kita. Yuk, kita coba buka kap mesin pikiran manusia. Nah, ini analogi klasik yang keren banget. Pikiran sadar kita, semua yang kita pikirin dan kita sadari sekarang, itu cuma pucuknya doang, bagian kecil dari gunung es yang kelihatan. Kekuatan terbesarnya, mesin penggerak yang sesungguhnya, justru ada di bawah permukaan, nggak kelihatan. Dan seberapa besar sih bagian yang tersembunyi itu? Menurut riset, angkanya bisa sampai 88% dari kehidupan mental kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Iya, 88%. Ini adalah kekuatan super dominan yang ngendalin kebiasaan, emosi, dan dorongan-dorongan kita. Di dalam mesin bawah sadar ini, Freud nemuin ada 3 pemain utama. Ada si id yang isinya insting dan dorongan dasar kita. Terus ada superego, si polisi moral di dalam diri, dan terakhir ego, yang tugasnya jadi penengah rasional. Nah, pertarungan antar ketiganya ini sering terjadi di luar kesadaran kita, dan kadang-kadang insting si id atau aturan kaku si superego inilah yang menciptakan bias dalam keputusan kita di kantor. Oke, Freud udah ngasih kita peta dasarnya. Sekarang kita lanjut ke muridnya Carl Jung, yang bakal ngajak kita nyelam lebih dalam lagi buat ngeliat gimana pola-pola universal warisan leluhur bisa ngebentuk bias kita. Jadi disinilah bedanya. Kalau Freud fokusnya ke pengalaman pribadi kita yang kita pendam, nah Jung berpendapat ada lapisan yang jauh lebih dalam lagi. Dia menyebutnya ketidaksadaran kolektif. Ini kayak semacam database mental yang kita semua warisi sebagai manusia. Isinya penuh dengan pola dan citra universal. Pola-pola universal di dalam ketidaksadaran kolektif ini disebut arketipe. Anggap aja ini semacam software atau cetak biru psikologis yang udah terinstall di dalam diri kita sejak lahir. Mereka ini representasi simbolis dari insting dasar manusia yang muncul di berbagai mitos, dongeng, dan mimpi di seluruh dunia. Dan ini beberapa contoh yang pasti kita semua kenal. Kita semua secara intuitif ngerti kan citra si pahlawan yang gagah berani, sosok ibu yang selalu melindungi, si anak yang polos, atau si penipu yang cerdik tapi licik. Pola-pola ini tuh langsung kita kenali, tanpa perlu diajarin. Dan disinilah semuanya nyambung lagi ke dunia kerja. Pas kita lagi wawancara calon karyawan, pikiran bawah sadar kita tuh langsung nge-scan dan nyocokin mereka sama arketipe-arketipe ini. Wah, dia kelihatannya percaya diri dan berani, seorang pahlawan. Atau, gaya bicaranya kok muter-muter ya, kayak seorang penipu. Penilaian instan yang didasari pola kuno inilah yang jadi akar dari bias kita. Bikin kita suka atau nggak suka sama seseorang bahkan sebelum kita lihat kualifikasi mereka. Oke, setelah kita paham teorinya, sekarang bagian paling penting. Terus kita harus gimana? Yuk, kita langsung masuk ke panduan praktis buat mengelola mesin bawah sadar yang super kuat ini. Ini dia 3 langkah praktisnya. Pertama, berpikir kritis. Pas Anda ngerasa langsung srek atau sebaliknya nggak srek sama seorang kandidat, berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, ini beneran karena kualifikasinya atau karena dia ngingetin saya sama teman lama saya? Analisis objektif kayak gini adalah penangkal utamanya. Kedua, segarkan pikiran. Bayangin Anda udah wawancara 5 orang berturut-turut. Pikiran pasti capek kan? Saat itulah kita paling gampang pakai jalan pintas. Coba deh istirahat 10 menit, jalan-jalan sebentar. Ini bakal menjernihkan pikiran buat penilaian yang lebih adil.
Dan ketiga, tumbuhkan pikiran positif. Ini bukan cuma soal motivasi, tapi ini strategi. Coba secara sadar cari hal-hal baik dan potensi pada setiap orang, bukan malah nyari-nyari kesalahan kecil yang cuma buat ngevalidasi stereotip di kepala kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Keputusan terbaik itu bukan datang dari reaksi spontan, tapi dari pikiran yang sengaja kita jaga supaya tetap jernih, objektif, dan positif. Inilah inti dari pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh renungkan, pas Anda berinteraksi dengan rekan kerja atau bawahan, Anda cenderung melihat mereka lewat kacamata arketipe pahlawan, pengasuh, atau mungkin yang lain. Menyadari pola ini adalah langkah pertama untuk jadi pengambil keputusan yang jauh lebih sadar dan hebat.